Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bernegara bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahzar Razi. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta angkatan 2024. Dan nomor NIM saya itu 24106 11349. Saya berasal dari kelas T, mata kuliah hukum internasional. Oke, baik. Jadi saya kali ini akan memenuhi tugas hukum internasional saya sebagai nilai untuk UAS, yaitu dengan memberikan opini mengenai sebuah kasus hukum internasional yang cukup terkenal. Kasus itu yaitu adalah kasus mengenai sebuah pelanggaran HAM atau genosida yang dilakukan beberapa dekade lalu di sebuah negara yang jauh dari Indonesia, yaitu di daerah Balkan. Balkan sendiri terletak di Eropa bagian tenggara dekat Turki dan juga Yunani. Jadi di negara Balkan tersebut pada tahun 90-an, di tahun 1995 itu ada sebuah genosida yang diberi nama pembantaian Srebrenica yang terjadi di negara Bosnia yang dilakukan oleh tentara Serbia. Jadi mengapa pembantaian tersebut bisa terjadi? Pembantaian tersebut terjadi dikarenakan awal mulanya yaitu pada 1992, di mana kondisi perpolitikan Yugoslavia. Jadi Yugoslavia adalah sebuah negara besar di Eropa dulu yang menganut komunisme. Daerah Balkan dengan 6 negara bagian di dalamnya, itu mereka memiliki kondisi politik yang sedang panas karena tidak adanya figur yang punya sifat kepemimpinan yang bisa mempersatukan bangsa mereka. Dan akibatnya pada tahun 1992 Yugoslavia, negara besar dengan 6 negara bagian yang masing-masing memiliki identitasnya sendiri, ada yang beragama Muslim, ada yang beragama Kristen dan lain sebagainya, serta berbagai etnis. Mereka akhirnya perlahan-lahan mulai menyatakan merdeka dari Yugoslavia. Dengan itu Yugoslavia akhirnya bubar dan terpecah ke negara-negara kecil. Dan dari negara-negara terkecil tersebut ada 2 negara yang saling berkonflik, yaitu negara Serbia dan juga negara Bosnia. Jadi pada tahun 1992 si negara Bosnia ini dia menyatakan sebuah referendum untuk merdeka sepenuhnya dari Yugoslavia. Namun saudara mantan sebangsanya yaitu Serbia, mereka tidak menerimakan referendum tersebut dan akhirnya lancarkan serangan militer ke Bosnia pada sekitar tahun 1993 atau setahun setelah referendum tersebut dilaksanakan. Dan akhirnya pada 1995, tepatnya pada bulan Juli, terjadi sebuah peristiwa pelanggaran HAM besar, di mana waktu itu ada segerombolan bus yang dinaiki oleh warga sipil di Bosnia. Mereka dihadang atau tepatnya diblokade oleh militer dari pasukan Serbia. Akhirnya si pasukan Serbia ini mereka menyuruh memisahkan para warga sipil yang menaiki bus tersebut, memisahkan antara pria dan wanita serta anak-anak. Lalu para pria ini dikumpulkan untuk dibantai sehingga mereka tidak bernyawa. Mayoritas dari peristiwa genosida tersebut yaitu adalah
para pria dan remaja Muslim dari kaum Bosnia, dan dari berbagai sumber yang beredar jumlah atau range dari korban tersebut sekitar 8.000 jiwa yang meninggal. Dan mungkin mengapa pasukan Serbia mengincar para lelaki dan remaja Muslim dari Bosnia, mungkin akan dikhawatirkan remaja dan para pria tersebut akan ikut serta membantu militer Bosnia untuk membela negara mereka dan melawan Serbia, dan juga memang mereka tentunya memiliki rasa nasionalis untuk membela negara mereka pada waktu itu, sehingga untuk mengantisipasi adanya perlawanan yang kuat dari pihak Bosnia, akhirnya mereka mengincar para lelaki Muslim Bosnia tersebut. Tentu saja dunia internasional tidak hanya tinggal diam. Mereka dunia internasional, tepatnya PBB atau United Nations, sebagai sebuah lembaga yang dengan tujuan yaitu menciptakan perdamaian global, akhirnya mereka dengan resolusi 827 mereka membuat sebuah pengadilan untuk menangani kasus tersebut, yaitu ICTY atau International Court for Tribunal Former of Yugoslavia pada 1993 yang khusus untuk menangani kasus tersebut. Dan akibatnya akhirnya ICTY yang merupakan badan pengadilan bentukan PBB atau United Nations, mereka menjatuhkan hukuman pada komandan yang memimpin genosida tersebut, yaitu Jenderal Ratko Mladic, yang akhirnya sekarang pada tahun 2017 ia dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup di Den Haag, Belanda, dan pada tahun 2021 ia mengajukan banding namun akhirnya ditolak. Dan menurut saya pribadi, kasus genosida ini merupakan sebuah pelanggaran HAM berat besar yang sangatlah merugikan, terutama bagi pihak korban. Dalam hal ini adalah warga sipil Bosnia, tepatnya yang dimana mereka adalah warga sipil yang tidak tahu menahu mengenai peperangan yang sedang terjadi, karena peperangan tersebut bersifat politis, sehingga tentu saja warga-warga tersebut tidaklah terlalu tahu mengenai masa tersebut, dan tentunya mereka tidak bersalah sehingga tidak layak untuk diberikan pembantaian atau pembasmian seperti yang dilakukan oleh pasukan militer Serbia yang dipimpin oleh Jenderal Ratko Mladic pada tahun 1995. Dan menurut saya tindakan dari ICTY untuk menjatuhkan hukuman kepada Jenderal Ratko Mladic sudah sangatlah tepat. Walaupun memang proses pengadilan mungkin memang agak lama dikarenakan satu dan dua hal masalah lainnya, tetapi untungnya ICTY bisa memberikan kepastian hukum yang pas bagi para korban yang dibantai pada peristiwa tersebut. Menurut saya negara punya tanggung jawab yang besar dalam menyelesaikan kasus ini. Mengapa? Karena negara sebagai penegak hukum yang sah di sebuah wilayah atau teritori sebuah teritori, tentunya dia memiliki hak dan kewajiban untuk melindungi para warganya dan bahkan para warga negara lain untuk terhindar dari kegiatan-kegiatan yang berpotensi menjadi tindak pidana. Apalagi kalau kasus ini kan kasus besar yang sampai 8.000 jiwa korban jiwanya, yang tentu dengan begini
negara harus ikut menanggung akibat dari apa yang telah militer mereka lakukan, terutama dalam kasus kasus yang cukup mematikan ini. Oke, kurang lebihnya dari saya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.